Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya di program live interaktif Ekonomi Islam, dan program ini setiap hari Jumat sore pukul 5. Nah, alhamdulillah juga Al Ustadz sudah bersama kita di sini, yaitu Al Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala yang dari awal sudah menjadi pengasuh acara di program ini, program tanya jawab muamalah ekonomi. Baiklah, tidak berpanjang lebar, saatnya kita menyapa Ustadznya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik ya. Sekarang kita ini sudah di awal di tahun 2002. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi, dan alhamdulillah juga antum bersedia meluangkan waktu antum untuk menjawab permasalahan yang datang ke Fatwa TV yang sengaja ditujukan kepada antum, khusus yang di sini. Alhamdulillah ya, nama antum juga disebut di sini, dan memang mereka ini berharap antum yang menjawab begitu. Seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, mengingat alhamdulillah. Bagaimana Ustaz? Semoga Allah memberkahi semuanya dengan pertanyaan-pertanyaannya, menunjukkan mereka adalah orang-orang yang mentaat kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Ya, setuju Ustaz, Alhamdulillah. Amin. Ini Ustaz, untuk ini Ustaz membuat kita lebih efektif nih, karena memang beberapa pertanyaan masih hangat-hangat nih, ada yang baru masuk. Nah, bisakah kita mulai dari pertanyaan pertama, Ustaz? Silakan. Ya, alhamdulillah. Ini dari pertanyaan dari Rino Abi Fakih. Rino Abi Fakih di Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, apa hukum lelang jabatan? Apakah boleh seorang muslim mengikuti lelang jabatan untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi? Jazakumullah khairan Ustadz. Begitu katanya. Ya, memajukan diri untuk menduduki suatu jabatan tentu berbeda kondisi per kondisi, keadaan berkeadaan, melihat jenis orangnya dan jabatannya. Bila jabatannya suatu hal jabatan yang halal, kemudian seorang muslim yang ingin maju dalam lelang ini, dia perkirakan dia akan bisa berbuat banyak untuk kaum muslimin dan untuk umat manusia secara umumnya, akan lebih berbuat adil. Ya. Dalam hal seperti ini tentu dianjurkan dia untuk maju. Baik untuk mengisi sebuah jabatan di suatu instansi, di perusahaan, atau di sebuah pemilihan umum atau pilkada, sampai bahkan pilpres sendiri pun. Kita ingat bagaimana Yusuf alaihi salam mengatakan, Rabbi ja'alni ala khadainil ardi inni hafizun alim. Beliau mengatakan, jadikan aku bendahara sebagai penanggung jawab keuangan. Kalau sekarang penanggung jawab keuangan, bendahara ya, Baitul Mal. Khazainil ard itu apa tuh Ustaz? Penyimpanan makanan pokok. Tanggung jawab lumbung Ustaz. Bagian lumbung negara atau bulog dari Badan Urusan Logistik. Bulog. Ya, penanggung jawab. Semacam ya. Itu ya. Karena ini berkaitan dengan hajah orang banyak. Iya. Bila salah dalam hal ini, tidak sesuai perhitungan penimbunannya, ya, penyimpanannya, tentu akan berdampak, ya, kalau jumlah berlebih mengakibatkan kurang terserapnya panen masyarakat. Ya. Bila kurang akan membahayakan kehidupan masyarakat. Maka
keseimbangannya dibutuhkan orang yang sangat profesional dan sangat amanah. Iya. Dan dia perkirakan dia mampu untuk itu. Dan dia mengajukan diri dalam hal ini boleh. Termasuk ini dalil syar'u man qablana yang ada dalam Al-Quran. Bahwa ini adalah syariat Nabi sebelum kita dan tidak ada dalam syariat kita yang menafikannya. Adapun bila seseorang itu tidak profesional, Iya. ya, tidak ada, artinya tidak di luar keahliannya untuk Kompetensi. mengelola kompetensinya, Iya. gitu, untuk mengelola hal tersebut. Dalam hal ini dia tidak dianjurkan, Iya. ya, apalagi kalau dia tidak aman. Kayak ini namanya pemegang jabatan, tarik menarik kepentingan semua pihak akan ada. Maka dibutuhkan seseorang yang memang selain profesional, orang yang amanah, tidak bisa ditarik ke kanan dan ke kiri. Dia berjalan sesuai dengan koridor untuk kemaslahatan semua umat manusia. Maka bila diperkirakan dia tidak mampu dalam hal ini, jangan maju. Jangan maju. Iya. Ya, dan kalaupun dia minta, kalau ada di atasnya, jangan berikan, jangan rekomendasikan. Iya. Abu Dzar Al-Ghifari minta kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai pemimpin. Maka Rasulullah SAW, Abu Dzar atau Mu'az, saya lupa sahabinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innaha la amanah wa innaha yawmal qiyamati la khizyun wa nadamah. Bahwa memegang jabatan itu adalah amanah di dunia, dan di akhirat bila tidak ditunaikan amanah dengan baik akan menyebabkan kehinaan dan penyesalan yang selama-lamanya. Ya, ini Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya tentu mereka adalah orang-orang yang sangat takwa kepada Allah Azza wa Jalla, tapi mungkin tidak profesional mengelola hal tersebut. Ya. Karena tidak semua orang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla bisa untuk maju sebagai mengelola urusan banyak manusia. Iya. Ya. Iya. Ada manusia yang diciptakan oleh Allah memang bisa untuk maju di depan. Iya. Ada yang diciptakan hanya untuk di belakang. Iya. Dan sebaliknya, kalau yang diciptakan oleh Allah itu untuk jadi seorang pemimpin, dia berada di belakang, biasanya keseimbangan kehidupan tidak ada. Iya, terganggu ya, Ustaz. Sehingga pemimpin yang tidak layak, sehingga dia akan disitir atau dia dikendalikan oleh orang yang mampu memimpin yang di belakang. Iya, aneh. Maka wallahu a'lam ya ikhwan. Ya. Iya. Mau Anda mau ikut tadi, lihatlah. Bila Anda insyaallah bisa berbuat maksimal untuk kemaslahatan umat manusia dan kaum muslimin terutama, dan Anda bisa menyelamatkan diri Anda. Ya. Karena Anda bila bertujuan menyelamatkan kaum muslimin, manusia dari hal-hal tidak adilan dan selainnya, tetapi Anda khawatir diri Anda terjebak. Iya. Dalam sehari-hari kita lihat, fulan dulunya sebelum dapat jabatan seorang yang baik, Iya. ketika tahu-tahu kemudian Berubah. wallah dalam masalah kasusnya dia atau apa, bukan sekedar berubah, dia jadi di penjara. Udah, nauzubillah min dzalik. Ya, Iya. masalah dia bersalah atau tidak, yang jelas nama baiknya rusak, keluarganya kasihan. Iya. Ya, akan tetapi kalau umpamanya berubah dan menjadi tidak amanah dan seterusnya, tentu ini yang diingatkan Rasulullah SAW. Innaha la khizyu wa nadamah. Bahwa jabatan itu dari akhirat adalah suatu kehinaan dan
penyesalan. Ya. Maka timbang-timbang diri Anda, tanyakan kepada orang yang nasuh, yang mampu beri nasihat kepada Anda tanpa dia bermujamalah, tanpa dia terus terang dia dengan Anda, tidak menutup-nutupi hal yang menyebabkan rusak dunia dan akhiratnya. Baik. Barakallahu fikum Ustadz, seperti itu ya nasihat dari antum untuk Bapak Rino Abi Faqih, dan semoga nasihat itu bisa bermanfaat juga untuk kita semua yang ada di sini, juga pemirsa Fatwa TV yang menyaksikan acara ini. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah, ini coba sepertinya ada telepon masuk nih, coba. Bagaimana teman-teman? Ada telepon masuk? Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, silakan Ibu. Silakan. Itu betulnya Ustaz. Gini Ustaz. Silakan. Iya. Kan ada nih di pemerintah di tempat saya nih, ada pemerintah bekerjasama dengan salah satu bank gitu. Dia menyalurkan pinjaman untuk masyarakat tanpa bunga, tanpa anggunan gitu. Jadi bunganya ini nih dibayar oleh pemerintah gitu Ustaz. Itu gimana tuh Ustaz? Halal apa enggak tuh Ustaz? Ya, tunggu sebentar Ibu, silakan Ustaz, tafadhol. Tanpa bunga, tanpa anggunan. Itu masyarakat mengajukan sendirikah ke pihak bank atau melalui pihak ketiga? Kayak instansi kah atau pemerintah atau seperti apa? Bagaimana Ibu? Ustadz bertanya itu apakah dia Dari kita sendiri gitu Ustaz. Soalnya siapa yang Kita datang ke lembaga gitu. ke bank tadi. Iya, kita langsung Kita datang ke bank. gitu Ustaz. Kalau kita mengajukan. Iya, mengajukan. Iya, baca syarat ketentuannya. Ada di syarat ketentuannya ada bunga riba yang harus dibayar atau ada keterlambatan harus dibayar. Tidak ada tuh Ustaz, kalau pokoknya dia harus lunas 1 tahun, harus lunas gitu Ustaz. Yang bunganya itu enggak si peminjam yang bayar, pemerintah yang membayar bunganya itu Ustaz. Saya ulangi pertanyaan saya. Saya tidak mengatakan yang Anda pahami. Yang Anda ada di draft kontraknya akan datang di situ, yang Anda pinjam dengan yang Anda terima dengan yang Anda bayar samakah atau berbeda? Kalau menurut konfirmasi bank itu sama, misalnya kita pinjam misalnya 1 juta, kembalinya nanti harus 1 juta juga gitu, nggak ada penamaan di situ. Itu yang tertulis di transaksinya seperti itu kah? Iya. Tidak ada masalah kalau memang iya. Yang jelas Anda jangan mau tanda tanganin sebelum Anda baca syarat dan ketentuannya dengan baik. Iya. Kalau di sana ada syaratnya, formatnya di sana ada bunga dipinjamkan sekian, umpamanya dipinjamkan 10 juta, kemudian administrasinya 2%, ya itu sudah ada bunga. Berarti yang diterima tidak 10 juta, mungkin 9.800.000, tetapi nanti dibayar 10 juta oleh Anda. Berarti itu sudah ada ribanya. Ya. Maka baca dengan baik-baik. Bila betul 10 juta yang Anda terima bersih, kemudian Anda cicil per bulannya, tidak ada pertambahan, kondisinya seperti apapun juga, baca di syarat ketentuannya. Bila itu tidak ada, silahkan. Begitu Ibu. Bagaimana Ibu? Iya udah, makasih banyak Ustaz. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu hamba Allah di Sumatera Barat. Ya, Ustaz. Ada mau dikomentari sedikit? Cukup. Taib. Barakallahu fiik Ustaz atas jawaban antum kepada Ibu yang bertanya di Sumatera Barat tadi ya. Barakallahu fiik. Kemudian ini Ustaz pertanyaan dari website dari Dery Azan Fauzi. Wah, Masya Allah. Dery Azan Fauzi di Bandung, Jawa Barat. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Erwadi izin bertanya, apakah hukum pekerjaan jasa memperbaiki atau perbaikan servis handphone
ketika harus membuka kunci keamanan. Saat pertama, HP terkunci pola atau akun, lalu saya bisa buka. Bolehkah ini ya Ustadz? Saya kerjakan asal tidak ada tulisan, saya kerjakan tidak ada tulisan HP ini dan HP ini hilang dan sebagainya. Jadi dikerjakan tidak ada tulisan HP ini hilang atau keterangan HP ini HP hilang atau bagaimana, tidak ada keterangannya. Kemudian perlukah saya meminta dus atau pernyataan bukan hasil kejahatan dalam hal sebelum mengerjakan buka kunci ini. Nah, kedua, HP atau handphone keadaan mati lalu saya betulkan dan alhamdulillah nyala. Ternyata ada kunci akun Google-nya Ustadz. Bahkan kunci server seperti iCloud atau MI Cloud. Nah, pedagang beli handphone saja ke dalam keadaan mati dari konsumen tanpa dus, lalu diperbaiki. Apakah boleh usaha seperti ini ya Ustaz? Begitu katanya, pedagang handphone. Wallahu a'lam. Ya, perlu Anda meyakini bahwa itu bukan hasil kejahatan, Anda syaratkanlah. Karena kalau tidak, berarti Anda sebagai membantu dengan menjadi penada hasil kejahatan. Iya. Ya, Anda syaratkan, tuliskan janjian tersebut di atas materai, dia tanda tangani dan dia bayar biaya materainya, kemudian baru Anda kerjakan. Iya. Iya, Masya Allah, ini orang jago ini. Oh, jago teknik ini dari Masya Allah. Jadi harus ada seperti sebelum dikerjakan dia mengisi form begitu, si klien itu, calon klien itu mengisi form gitu Ustaz, atau bagaimana saran antum? Ya, seperti itu. Isi formulir yang tertera di situ bahwa saya yang bertantangan di bawah ini mengajukan kepada untuk perbaikan, dan ini adalah milik saya halal, saya dapatkan tidak dengan cara suatu kejahatan dan lain-lain. Iya. Disebutkanlah biar Anda tidak termasuk, karena kita hidup dalam masa masa banyak syubhat ya akhi. Iya. Ya. Iya. Kecuali Anda dia tetangga Anda dan handphonenya setiap hari Anda tahu itu handphonenya datang ke Anda, tak perbaiki, tidak ada masalah. Iya. Tidak perlu diisi form. Iya. Tapi kalau yang datang ini ya kelihatan dari pembawaannya tidak ada tanda-tanda sebagai seorang yang takut kepada Allah, tidak ada masalah. Anda buatkan seperti itu form pernyataan sebelum Anda kerja. Iya, Masya Allah. Jadi memang ini profesi seperti ini saat ini betul-betul ini ya, betul-betul ngetren statnya banget. Nggak mungkin orang nggak punya handphone kan sekarang Stat ya, pastinya dibutuhkan profesi seperti ini ya. Jadi harus ada langkah kehati-hatian begitu Stat ya. Iya. Ya, barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum atas saran antum kepada Bapak Dery Azan Fauzi. Semoga bisa menyaksikan acara ini ya. Nih pertanyaan ini juga baru masuk dan sudah dijawab oleh Ustadz Erwandi. Nah itulah sarannya dari Ustadz Erwandi, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini ada telepon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu Ria di Jakarta. Silakan Ibu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz dan tim Dewan Fatwa selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz mau tanya, jadi saya sedang jual apartemen. Biasanya kan kalau jual apartemen itu ada bagi pemilik dibebankan pajak penghasilan. Saya jual lewat agen. Dari agen itu bilang pajak penghasilan saya akan ditanggung oleh pembeli. Apakah itu boleh Ustadz? Kalau pembelinya setuju ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah, selesai sudah. Alhamdulillah, Masya Allah, mantap Ustaz. Baiklah, teman-teman, ada telepon masuk lagi? Belum ya? Coba kita langsung bertanya. Ini dari pertanyaan dari Aris Apriliawan di Bekasi, Jawa Barat. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Erwandi. Pada tahun 2014, saya pernah beli Bitcoin seharga 100.000 rupiah dalam kurung 0,02 BTC kurung tutup. Pada saat itu harga Bitcoin sekitar 5 juta Ustadz.
karena hanya ikut-ikut teman pada saat itu dan merasa kurang begitu berminat. Akhirnya saya biarkan deh uang tersebut pada akun wallet saya. Terus kemudian pada Desember 2021 kemarin, saya tahu harga satu Bitcoin sekarang mencapai 700 juta, Ustadz. Sekarang saldo pada akun wallet saya jika dalam rupiah menjadi 15 juta. Nah, pertanyaannya, apakah boleh saya gunakan 15 juta itu untuk keperluan sehari-hari, Ustadz? Barakallahu fikum. Waduh, Masya Allah. Allah barik, tidak ada masalah. Oh, Masya Allah. Oh, boleh, Ustadz? Hah, bagaimana nih? Bitcoin saat ini, gimana, Ustadz? Ya tinggal diuangkan. Ya ada orang yang mau beli 10 juta, apa salahnya? Oh gitu. Saya punya pena. Nah. Ya ini. Dulu saya beli umpamanya ya dengan 10.000 rupiah. Nah. Lalu ada orang yang beli 5 miliar. Ya. Saat saya mau beli 5 miliar, silakan, alhamdulillah. Oh, nanti kalau ketagihan gimana, Ustaz? Dia mau beli lagi main Bitcoin gimana? Hukum Bitcoin itu kan bagaimana, Ustaz? Baik. Kalau hukum membelinya dan memperdagangkannya itu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau ini dia uangkan. Oh iya. Dia sekedar menguangkannya. Membisniskannya menjadi uang. Barakallahu fiik, seperti itu Ustaz ya. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban itu. Ya, Bapak Aris Apriliawan sudah dijawab Ustaz Erwandi. Barakallahu fiik, semoga bisa menyaksikan acara ini dan insya Allah kami akan kirimkan secara ke WhatsApp pribadi Bapak Aris. Barakallahu fiikum, dan ini itu sudah ada hal yang telepon biasa masuk. dalam kehidupan. Bagaimana Ustaz? Iya. Seperti biasa, Ustaz. Angkat telepon aja. Diangkat saya telepon dulu. Baiklah. Oh, Bapak Ali di Medan. Kita sapa Bapak Alinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ali. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ali? Iya. Ya, silakan Bapak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini, Ustaz. Kalau kita belanja di suatu toko, itu ada promosi. Umpamanya kita beli 4 bonus 1 katanya. Nah, tapi kalau beli 3 nggak ada bonus. Bagaimana itu hukumnya itu, Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Dan yang kedua, Ustaz, Pak Ali mau beli berapa? Umpamanya kita beli 4 bonus 1. Iya, Pak Ali pengen belinya berapa? 4 atau 3? Beli 4 bonus 1. Ya, itu aturannya kan Pak Ali, maaf Pak. Pak Ali niatnya belinya berapa waktu ke tempat tersebut? Niatnya mau beli berapa? Terpaksa beli 4 atau sebenarnya cukup 3? Jadi kalau kita beli 3, tapi karena mendengar harus 4 bonus 1, tertarik kan gitu. Oh, silakan Ustaz. Iyalah. Yang kedua, Ustaz, boleh. Apa asalkan jelas, menyewakan 3 dapat 4 jelas. Iya, Bapak Ali bergantian bicaranya. Silakan Bapak Ali. Bapak Ali silakan. Apa hukumnya kalau kita menyewakan kontrakkan rumah kepada non-muslim? Bolehkah atau tidak? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum asal bertransaksi, bermuamalat dengan non-muslim, hukum asalnya boleh. Rasulullah bertransaksi dengan Yahudi. Tapi kalau Anda mengkhawatirkan beberapa hal, tinggal Anda syaratkan. Umpamanya rumah tidak dijadikan tempat ibadah ramai-ramai. Kalau Anda mau ibadah diri di rumah, itu suatu hal yang setiap manusia melakukannya. Tapi kalau untuk dijadikan tempat berkumpul, untuk melakukan suatu ritual ibadah, saya tidak membolehkan. Satu, tidak boleh umpamanya bawa ke rumah kontrakan itu hewan X. Juga tidak boleh memasak makanan X, dan Anda syaratkan kalau dia mau, alhamdulillah, kalau tidak ya jangan. Begitu ya. Barakallahu fikum Ustaz, kepada jawaban antum kepada Bapak Ali tadi tersebut ya. Ya, Ustaz, ini pertanyaan berikut dari Silva, Ustaz, Silva Destri di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah ada telepon ya? Coba kita dahulukan telepon deh kalau gitu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ahmad di Abu Dhabi. Iya betul Pak. Silakan Bapak Ahmad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya kerja di Abu Dhabi. Terus dari perusahaan ada fasilitas untuk menyewa rumah. Dan di situ diterangkan sebelum saya mengapply untuk ajukan rumah, kita harus setuju di situ harga rumah tidak termasuk listrik, pajak, air, komisi, dan teks. Baru kita apply atau ajukan rumah ke perusahaan tersebut. Tapi setelah saya setuju, terus ada satu agen yang menawarkan saya, dia bersedia ngasih harga termasuk listrik. Tapi perusahaannya setuju. Sedangkan dari awal saya mengajukan untuk tidak termasuk listrik, tapi perusahaannya setuju gitu Pak Ustadz. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk dari aturan gitu Pak Ustadz? Jangan ditutup dulu Ini Pak Ahmad. yang perusahaan setuju, Pak Ahmad. Oke. Ini yang perusahaan setuju ini pihak yang memang berkompeten di bidangnya, bukan bagian bawahnya. Iya, bagian dari yang ada survei rumahnya gitu. Ya, kalau perusahaan setuju ya alhamdulillah. Tinggal Anda ingatkan bagaimana itu ada aturannya. Kalau dia mengatakan itu aturan di atas kertas, tapi prakteknya kami bisa membuat kewenangan sendiri, ya terserah mereka. Iya, jadi aturannya saya udah setuju, saya klik, saya kirim. Tapi prakteknya saya ngajuin untuk yang free electricity gitu. Tapi dia setuju perusahaannya gitu Pak Ustadz. Apakah itu boleh Pak Ustadz ya? Sebentar, yang Anda ajukan termasuk Anda tidak membayar hal-hal yang disampaikan yang harusnya dibayar. Iya. Gitu kah? Dan perusahaan setuju. Ya, saya setuju. Pertama, saya setuju bahwa saya tidak akan mengajukan jumlah harga itu termasuk listrik, teks, dan segala macam. Tapi Tidak mengajukan, Anda setuju tidak mengajukan. ya betul. Tapi ketika Anda ajukan, perusahaan pun setuju untuk menanggung. Iya betul segitu Pak Ustadz. Terus gimana itu hukumnya Pak Ustadz? Ya udah jangan ajukan. Apa Ustadz? Karena larangannya kan larangan mengajukan. Larangan mengaji ya betul ya. Iya, Anda ajukan saja harga rumahnya tanpa listriknya. Ternyata include, berarti tidak salah Anda. Oh gitu, jadi nggak boleh Ustadz ya? Anda ajukan, kan kontrakan dengan agen ini adalah include ABCD. Iya. Gitu kan ya. Kan nggak bisa Anda sewa hanya rumah saja tanpa include yang tidak boleh di perusahaan tadi. Kalau di aturannya tidak boleh Pak Ustadz, harus rumah-rumah aja. Nggak boleh including ABCD gitu, nggak boleh. Rumah. Ya Ya. Anda ajukan saja, saya kontrak rumah, udah. Oh gitu. Mm-mm. Oh, kalau saya ngajukan dengan ABCD itu nggak boleh Pak Ustadz ya? Tadi katanya nggak boleh. Iya. Nggak boleh kan Nggak boleh. ada syuruti. Tapi setelah saya ajukan, bukan saya, teman-teman ajukan itu perusahaan setuju gitu Ustaz. Kan bingung jadinya. Ya, saya saja bingung. Cuman kita sebagai Muslim tentu yang kita inginkan bukan keuntungan duniawi saja. Iya. Rasulullah mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang Muslim itu mereka memenuhi persyaratannya. Anda sudah menyetujui dengan perusahaan ketika Anda mengajukan untuk kontrakan rumah tidak termasuk beberapa hal.
Ya wajib Anda penuhi. Oke. Masalah orang lain mengajukan kemudian juga diterima, itu urusan mereka dengan Allah. Oke Pak Ustadz. Alhamdulillah saya belum mengajukan Ustadz. Saya juga lagi pikir-pikir dahulu ini. Ya, Alhamdulillah sempat telepon ya Pak Ahmad ya. Iya, alhamdulillah ini. Barakallahu fiik. Iya, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV jauh-jauh, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Ahmad. Ya, terima kasih teleponnya. Alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah Ustaz. Bertepatan dengan yang sedang bingung Ustaz. Jauh lagi Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, ini pertanyaan kita sambung yang tadi dari Silva Destri Ustaz di Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Nah, pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Erwandi izin bertanya Ustaz. Bagaimana status kehalalan daging impor yang dijual di kantor Bulog? Apakah aman dikonsumsi oleh umat muslim Ustaz? Begitu katanya. Impornya dari negara mana? Nah, ini nggak disebutin Ustaz. Kalau dari negara mayoritasnya dan pemerintahannya adalah ahli kitab, yaitu Nasrani atau Kristen, ya, selagi Anda tidak tahu bahwa itu disembelih dengan cara yang tidak syar'i, hukum asalnya boleh. Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum. Dan makanan, termasuk makanan itu sembelihan ahli kitab itu halal untuk kalian. Tapi dengan syarat Anda tidak tahu bahwa dia melakukannya dengan cara tidak sesuai syar'i. Kalau Anda tahu dengan cara tidak sesuai syar'i, tidak membaca nama Allah, kemudian tidak disembelih dengan cara dipotong urat lehernya, yaitu 2 nadi, kemudian pernapasan dan bari wal hulqum, urat saluran makanannya, bila tidak terputuskan itu, ya, maka dia adalah bangkai hatta sekalipun yang menyembelih adalah orang muslim. Bila itu daging impor dari negara yang mayoritasnya bukan muslim dan bukan juga ahli kitab Yahudi dan Nasrani, seperti agama lain, mungkin dari Jepang, dari agama Shinto, atau dari Cina, agama Konghucu, atau walaupun lokal dari Indonesia, tapi dari daerah yang yakin di sana mayoritasnya adalah dari agama selain Islam dan ahli kitab Nasrani, tidak boleh. Yeah. Bila Anda datang ke beberapa kota di Indonesia yang mayoritasnya adalah non-Muslim dan bukan juga ahli kitab, mungkin agama Hindu atau Buddha atau Konghucu, ya, dan agama-agama lainnya, ya, maka sembelihan di sana tidak boleh kecuali Anda yakin bahwa itu daging disembelih dari seorang muslim atau seorang ahli kitab yang menyebut nama Allah. Barakallahu seperti itu Ustaz ya. Diteliti lagi dari mana datangnya daging impor tersebut. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan dari, apakah ada telepon teman-teman? Enggak ada. Baik. Pertanyaan dari Luis Sambera di Sukoharjo, Jawa Tengah Ustaz. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Erwandi, mau tanya ini. Saya ini pedagang dengan akad mudharib dan sohibul mal, di mana saya selaku mudharib dengan akad bagi hasil, di mana setiap harinya saya dapat uang operasional untuk kebutuhan sehari-hari. Yang saya tanyakan, ketika kondisi toko tidak ada pemasukan, apakah saya tetap diperbolehkan menggunakan uang untuk operasional dalam tanda kutip sohibul mal terhitung hutang, atau tidak diperbolehkan menggunakan uang operasional untuk keperluan sehari-hari dikarenakan harus menunggu modal itu kembali. Jazakallahu khairan Ustaz. Begitu. Tinggal disepakati, ya, kalau dibuat akadnya terpisah. Oh gitu. Artinya lihat kondisi Anda. Anda apakah ada kemampuan membiayai hidup diri dan rumah tangga Anda tanpa dari bagi hasil tadi. Kalau ada, silahkan buat akad mudharabah.
Ya, karena mudharabah itu tidak ada bagi hasil sebelum modal kembali. Ya. Ya. Dan itu biasanya penentuannya per tahun, per akhir tahun. Ya. Ketika tutup buku di akhir tahun, baru akan kelihatan untung ruginya dan dibagi saat itu. Kalau Anda tidak ada kemampuan untuk membiayai, menafkahi diri dan keluarga, tentu selama 1 tahun tidak bisa Anda dan mereka untuk menjalani kehidupan sebagaimana normalnya. Iya. Jangan ambil yang akad mudharabah tadi. Iya. Ambil saja yang akadnya ijarah, sewa. Sewa. Anda katakan, saya kerja, atau Anda gabung juga boleh dengan syarat dipisah akadnya. Anda minta, karena Anda ingin juga umpamanya kalau bagi hasil itu lebih besar dapatnya. Uang lebih ngumpul. Tapi harian Anda juga tidak terpenuhi kalau nunggu akhir tahun. Anda minta saja dengan gaji di bawah umumnya. Kalau umumnya gaji sebagai pengelola itu bulanannya adalah 10 juta, Anda minta 5 juta. Dengan 5 juta Anda perkirakan kebutuhan rumah tangga Anda bisa terpenuhi sehari-hari. Ya. Kemudian Anda minta bagi hasil juga di akhir tahun, tentu lebih kecil angka bagi hasilnya. Ya, umpamanya bila di akhir tahun bagi hasil Anda minta umpamanya 15% atau 20%. Ya. Seperti itu. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya, solusinya ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ini berikutnya alhamdulillah dari Ahmad Syauqi di Jakarta Barat DKI. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Erwandi, izin bertanya. Adik saya mendapat tawaran untuk bekerja sebagai pelayan restoran, tetapi mulainya saat Ramadan Ustadz. Dan bagaimana hukumnya bekerja sebagai pelayan restoran di saat bulan Ramadan yang kami tidak tahu mulai operasinya itu dibuka pada saat seorang sedang puasa atau sedang berbuka puasa? Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fiik. Wallahu alam, tergantung dia kerja pelayan restoran di mana. Bila restoran itu restoran yang berada di daerah umpamanya di antar kota, ya, dilewati oleh kendaraan antar kota, ya, Pantura tentunya gitu, akan banyak tingkat para musafir. Oh iya. Kalau musafir, Anda melayani mereka. Oh iya, benar, kayak Pantura gitu boleh Ustaz? Kayak Pantura gitu yang kiri kanan sawah gitu kan, banyak pinggir restoran kiri kanan itu. Oh, Masya Allah, boleh. Musafir ya. Oh ya, benar juga ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Boleh kalau lihat. Namun kalau di tengah kota bagaimana Ustaz? Kalau di tengah kota dan Anda khawatir, ya tanyakan kepada dia, saya kerja jam berapa sampai jam berapa. Ya, kemudian aturannya boleh makan di tempat atau tidak. Ya. Kalau boleh makan di tempat, tentu Anda akan termasuk tolong-menolong bagi orang yang sengaja tidak berpuasa. Bagi orang dalam maksiat. Tapi kalau tidak makan di tempat, ya terserah dia. Mungkin dia nggak perlu juga Anda tanyain, ini buat istri kamu sedang tidak puasa, atau untuk anak kamu yang belum wajib puasa, atau untuk orang tuamu yang tidak mampu puasa, atau untuk kamu, ya tidak perlu. Dia take away, dia bawa pulang, terserah dia. Boleh Anda menjualnya. Gitu ya. Alhamdulillah. Dan melayani. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Bapak Ahmad Syauqi di Jakarta Barat. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari ini nih, Rian di Jakarta Selatan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Saya mau bertanya Ustadz, jika kita menggunakan e-wallet seperti GoPay, tujuannya untuk transaksi transportasi atau pesan makanan agar simpel. Namun ada cashback secara otomatis dari sistem, apakah termasuk ini riba? Sebenarnya kita tidak ada maksud mengambil keuntungan atau mengutangi,
Apakah ketiadaan maksud ini bisa dikatakan uzur dalam perkara ini? Begitu Ustaz. Barakallahu fikum. Ada atau tidak ada, dia akan terjadi. Nah, iya. Ya, kalau dia yakin akan terjadi, ada tidak ada niat, dia terjadi riba. Orang yang berzina ada tidak ada niat, zina itu terjadi. Waduh. Terjadi. Ya hukumnya atas kejadian, atas perbuatannya, bukan atas niatnya. Anda kan tidak ada yang memaksa. Ya. Jadi niat aja nggak cukup. Dan dalam akad pesanan makanan tadi, di situ juga ada tergabung akad pinjaman dengan akad ijarah. Dan ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. La yahillu salafun wa bay'un. Tidak halal akad pinjaman yang digabung dengan akad muawadhat, itu akan menjadi keuntungan. Allah barik fiik. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, seperti itu ya jawaban dari antum. Nah, ya sebaiknya berarti kita harus betul-betul berpikir kembali ya. Jadi tidak hanya cukup niat ya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini seperti ini Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Syamsuddin di Kalimantan Timur, Kota Bontang. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, mau bertanya bagaimana hukum bekerja di stasiun radio yang 80% berisi musik? Apakah pendapatannya juga haram Ustadz? Jazakallah khair. Syamsuddin. Ya. Allah barik fiik akhi. Bekerja di tempat yang sebagian besarnya adalah sesuatu yang diharamkan, dan memang tujuannya untuk yang diharamkan tadi, ya. Maka dia hukumnya adalah haram bekerja di sana dan berdampak kepada gaji, menjadi tidak halal juga. Iya, seperti itu ya. Aduh, haram ya. Ya, Bapak Syamsuddin, semoga bisa Allah mudahkan untuk mencari pekerjaan yang lain. Barakallahu fikum. Kemudian nih Ustadz, pertanyaan dari Saharyadi bertanya seperti ini dari Sumatera Utara, Kabupaten Asahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ustadz Erwandi. Anak kerja di toko konter. Di situ menjual segala kartu paket kuota internet yang dari berbagai provider seperti Telkomsel, XL, Tri, Axis, dan lain-lain. Di mana kartu paket internet yang dijual dalam kondisi itu sudah aktif, sudah diaktifkan terlebih dahulu. Titik. Memang ada larangan pemerintah untuk tidak menjual kartu aktif. Jadi bagaimana hukumnya jual beli ini Ustadz? Sah atau tidaknya Ustadz? Dan haram atau tidaknya? Jazakallah Ustadz. Gitu. Bila dia melanggar peraturan pemerintah, jual belinya sah dan halal dan keuntungannya halal, akan tetapi Anda berdosa atas pelanggaran tersebut. Bila pemerintah menerapkan sebuah aturan yang itu bukan sebuah aturan yang melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Yeah. Dan kita sebagai muslim, sebagai warga negara, wajib untuk mengikuti aturan tadi. Begitu ya Ustaz. Barakallahu fikum. Seperti jadi dosanya di melanggar peraturan pemerintah begitu Ustaz? Ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Seperti itu ya. Nah insya Allah ini berikutnya alhamdulillah yang bertanya tadi semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Erwandi. Berikutnya ini Ustaz, pertanyaan dari Muhammad Iqbal Pratama di Bogor. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Jika seseorang menukar uang logam disertai wadahnya dengan uang kertas, jadi wadahnya dari uang kertas, maka apakah wadah itu adalah tambahan yang terlarang? Wadah uang kertas. Jadi kalau maksudnya gimana sih? Jika seseorang menukar uang logam disertai wadahnya, jadi wadahnya berupa uang juga gitu Ustaz, dengan uang kertas. Uang pecahan 100.000.
Ya, yang ditukarnya uang Rp100. ya, Ya, maksudnya. lucu juga. Makanya begini, apakah wadah itu adalah tambahan yang terlarang? Bagaimana ini? Ya, bagaimana Ustaz? Dijawab tidak Ustaz? Ya, kalau uangnya itu adalah uang yang berlaku, bukan uang yang dibatalkan oleh negara, ya, maka dia adalah uang. Ya. Tentu walaupun dia tambahan, walaupun wadah, ataupun apalah namanya, tetap tentu dihitung bila berlebih nominalnya antara yang ditukar dengan yang ditukarkan, jadi riba. Fadal. Ya, begitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Ada ada tempat hadiah atau apa yang dibuat dari susunan uang. Ya. Uang kertas. Ya. Iya. Itu kalau bentuk akadnya dia bawa uang Rp1 juta atau Rp2 juta atau berapa, lalu dia minta kepada seseorang untuk disusunkan menjadi sebuah susunan yang sangat menarik, lalu dihadiahkan sebagai mahar atau sebagai hadiah atau apa, ya. Kalau uangnya dari dia, kemudian si fulan yang mengerjakan ada upahnya, tidak ada masalah. Begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau si fulan itu menyatakan ini memang uangnya 1 juta. Ya. Ya, tapi saya jual ke Anda 1.500.000 upahnya. Ini termasuk riba. Iya. Ya, yang lebihnya itu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya jawabannya. Lumayan banyak sekarang variasinya, Masya Allah. Subhanallah. Baiklah Ustaz, ini berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Suryati Umu Yusuf. Suryati Umu Yusuf di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima. Assalamualaikum Ustaz Effendi. Begini Ustaz, suami saya menjadi marbot masjid. Dan sekarang marbot masjid terima gaji dari Bank BRI. Halalkah Ustaz bagi kita, anak dan istrinya? Barakallahu fikum. Itu terima gaji dari bank yang disebutkan, bank konvensional itu, sekedar rekening buka sajakah, atau memang lembaga itu yang memberikan gajinya? Kalau yang memberikan gajinya adalah pemerintah daerah, akan tapi menggunakan rekening di bank tersebut, tidak ada masalah. Ya, buka, kemudian ketika uang gaji masuk, ambil, tinggalkan saldo minimal agar tidak ditutup. Iya. Jadi jangan dibiarkan uang di. Oh, gitu. Darurat, kalau enggak hilang gajinya. Iya, kasian juga ya. Atau nego ya Ustaz ya, kami terima cash aja gitu, bisa jadi, siapa tahu ya diupayakan dulu ya. Kasihan marbot harus datang ke bank, tarik tunai segala macam. Iya betul. Ngurus marbot. Iya marbot. Sekarang pakai transfer Ustaz. Barakallahu fikum, seperti itu. Ya zaman sudah berubah Ustaz. Masya Allah. Ya begitu Ustaz. Ini semoga sekarang sudah kurang. Insya Allah kita masih memiliki 3 menit insya Allah. Nah ada pertanyaan sedikit satu Ustaz dari Arati Andriani, Purwakarta, Jawa Barat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Izin bertanya, bagaimana hukum mengajar pajak atau menjadi konsultan pajak? Dan bagaimana hukum gaji yang diterimanya Ustaz? Jazakumullah khairan. Pajak diterapkan oleh suatu pemerintahan manapun, ya, itu dalam syariat Islam dan beberapa syariat samawi sebelumnya melarang negara menarik pajak dari rakyatnya. Kewajiban negara mengayomi rakyatnya, ya. Maka ini sesuatu yang terlarang, dan bahkan dalam syariat ada ancaman khusus dari Nabi SAW tentang orang-orang yang menarik pajak tersebut, pegawai-pegawai menarik pajak tersebut, dengan ancaman yang berat. Maka
bekerja di sini hukumnya haram. Tapi bagi rakyat yang ditarik pajak darinya, itu yang wajib pajak, ya boleh buat. Karena bila dia tidak melakukan, tidak membayar, dia akan terkena kezaliman lebih berat lagi. Mungkin bisa berdampak dengan penjara dan seterusnya. Ya. Maka bagi mereka tidak berdosa, karena mereka pihak yang terzalimi. Dan bagi yang mempelajari pajak, tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya bagaimana cara menariknya, tentu dia termasuk ilmu yang diharamkan untuk dipelajari. Tapi kalau tujuannya untuk mencari celah, bagaimana membantu si wajib pajak yang seharusnya membayar pajaknya X rupiah, bisa menjadi di bawah itu dan legal, tidak melanggar ketentuan negara. Ya, boleh. Ini sebuah jasa yang bagus, karena dia membantu seorang yang rakyat yang terzalimi. Tentu Anda membantu orang yang terzalimi mendapat pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Terangkat sebahagian walaupun tidak 100% kezaliman. Dan untuk itu Anda mendapatkan fee atau upah, itu hukumnya haram. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jika membantu mereka yang terzalimi itu sebuah kebaikan. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, jawaban antum kepada penanya tadi yang mengenai mengajar atau sebagai konsultan pajak menuntaskan acara sore hari ini kita Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Begitu banyak pertanyaan yang sudah antum jawab, dan juga penelpon yang dari jauh-jauh. Barakallahu fikum sudah telepon ke Fatwa TV, dan semoga Allah pertemukan kita kembali ya Ustaz ya di pekan depan insyaallah, dan semoga Allah menggekalkan, memberkahi ilmu yang dititipkan kepada antum. Barakallahu fikum Ustaz atas waktunya. Boleh saya tutup acaranya Ustaz? Silakan. Alhamdulillah. Teman-teman pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tuntas sudah acara kita sore hari ini. Semoga Allah temukan kita kembali di pekan depan di acara yang sama ya. Semoga kita dapat berlanjut lagi bertanya tentang pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Insya Allah kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.